What's up ladies and gentlemen, kembali lagi bersama gue Bimo Givari di channel. Alright, so gue mau bahas apa ya tadi ya? Gue lupa. Oh iya, gue ingat. Nah, so ladies and gentlemen, oh gue lupa nyalain lampu ya. Kita terpaksa, bukan terpaksa, kita, oh iya benar terpaksa. Kita diharuskan untuk stay di rumah aja. Buat kalian para jomblowers yang masih berusaha untuk mendapatkan doi, gue akan memberikan tips yang akan bekerja saat kita di rumah aja. Lo di rumah aja dan lo bisa stand out dari sekian saingan lo yang kece-kece sih sebenarnya. But tenang, nggak perlu kecil hati karena di sini semua orang yang nge-subscribe channel Bimo Channel itu orang-orang keren, ganteng, kita cantik, kita karakternya unik, beda sama yang lain. Jadi nggak perlu ada kecil-kecil hati, malu-malu. Aduh, nggak zaman bro. So, without further ado, kita langsung lanjut ke tips yang stop showing off. Kalau lo itu hebat, kalau lo tuh keren, lo itu punya motor keren gitu-gitu tuh, aduh udahlah, nggak usah di showing off. Dalam arti gini, kita punya Ferrari gitu ya, kita kayak ramai banget tuh gue deh. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, semoga engkau mengijabah doa hamba. Gue bawa mobil Ferrari misal udah jelas horsepower tinggi, yang udah jelas harganya mahal, yang udah jelas suaranya kenceng banget itu knalpotnya. Cuma gue lebih memilih jalan dengan santai dibanding begitu ada cewek gitu. Beda gitu kelasnya. Beda cerita kalau lo emang udah keren, lo tahu lo keren tanpa melihatkan ke orang-orang kayak, woi inget dong gue ini keren lo, lihat dong ini lo gue punya ini lo gue punya itu. Karena semakin lo berusaha untuk terlihat keren, lo akan semakin terlihat kalau lo itu nggak keren. Kalau misalnya kita adalah bagian orang yang selalu mengingatkan, nih gue keren, ini gue punya ini, gue punya itu menurut gue salah banget sih, dan gue nggak setuju dengan orang-orang seperti itu. Yang gue setuju adalah biar aja lo punya hal yang keren, lo punya sesuatu itu, lo mau banggain silahkan. Jangan sampai berlebihan tapi ya. Jadi mobil lo keren, pakai, lo bangga dengan itu, ya udah itu aja yang bicara gitu. Jangan lo kayak karena kebanyakan cowok gue yakin di luar sana yang lagi deketin doi, cewek yang lagi lo deketin juga, itu gue yakin mereka mereka banyak banget yang usaha untuk showing off karena mereka pikir dengan cara itu bisa ngedapetin attention dari si doi. Dan buat lo yang nggak tahu ya, gue kasih tahu aja nih, cewek yang lo deketin itu banyak yang deketin dan banyak yang keren gitu. Tapi jangan kecil hati karena lo ada gue. Nah, oke. Kita lanjut dulu ke tips yang jaga jarak. Nah, gue yakin ya, setelah gue bilang tadi, dari sekian banyak cowok ngechat dia, nge-DM dia, nge-reply story dia, nge-like Instagram dia, mungkin sampai nge-WhatsApp, aduh gitu deh, ngeganggu. Mungkin dia ngeganggu, cuma gue yakin si cewek suka digituin. Cewek itu suka dikejar-kejar gitu. Jadi ya nggak salah juga sih. Yang salah adalah lo udah tahu cewek begitu, terus lo masih ikut segelintir cowok yang mau jadi pengejar mereka. Tenang sekali lagi, kalian punya gue, oke? Gue kasih tahu. Gue saranin kalian jaga jarak. Nah, jaga jarak dalam arti gini ya, bukan lo menghilang untuk waktu yang lama, enggak. Tetap hubungin kayak tiap hari gitu. Cuma jangka waktunya itu yang harus dikasih jarak. Enggak setiap waktu, enggak setiap 2 jam, 1 jam, setengah jam, mungkin malah ada yang 10 menit sekali gitu. Dikasih jarak, lo akan punya waktu lebih banyak untuk fokus dengan diri lo sendiri, dengan hal-hal lo suka, dan tunjukin keaktifan lo di sosial media lo. Kenapa lo harus liatin itu di sosmed? Supaya ngeliatin lo itu sibuk dengan diri lo sendiri, sibuk dengan menjadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Itu akan ngebuat dia tersiksa. Nah, habis itu tetap kasih kabar ya, tetap kasih kabar gini, cool aja gitu, tanya, woi hari ini nggak ada ngabarin kemana aja lo, ngapain aja lo, misalnya gitu. Tetap stay cool aja. Boleh nunggu balasan dia atau lo langsung cerita, gue hari ini lo ngapain aja hari ini, misalnya kayak gitu. Cepat atau lambat dia akan sadar tentang kepergian lo, karena itu akan lebih berasa waktu lo itu nggak ada gitu, dibanding lo selalu ada di kerumunan yang ngejar-ngejar dia, lo selalu ngabarin dia. Terus ketika satu saat lo plop hilang, terus dia lihat lo di sosmed, wah dia aktif nih, si Bimo aktif nih, wow Bimo main gitar nih, misal kayak gitu. Wow, dia jadi gini-gini. Dia nggak suka itu, dia pengen lo jadi pengejar-ngejar dia, dan akhirnya lo akan naik ke top of the list dari cowok-cowok yang ngejar dia.
Tips yang ketiga, kalau misalnya lo mau memisahkan diri lo dari segerombolan ya, sekumpulan orang-orang yang menjadi saingan lo, adalah lo harus menjadi stand out. Paling nggak gini deh, lo belajar untuk menjadi stylish aja. Lo nggak perlu ngikutin fashion yang lagi tren gitu ya. Lo nggak perlu tahu sampai segitulah. Yang penting stylish aja. Buat kalian kalau misalnya minta tips fashion dari gue bener-bener rekomendasiin untuk cek TikTok gue, download TikTok, follow akun gue Bimo Givari juga. Di situ gue bener-bener ngebahas tentang fashion. Ya alasannya simple sih, karena cuma berapa detik, dan untuk fashion itu menurut gue konten fashion di TikTok itu lebih memudahkan gue aja, karena nggak perlu ngomong banyak, nggak perlu banyak durasi gitu. Dan ya jadi kalau kalian emang butuh tips fashion, bisa langsung download TikTok dan follow gue di Bimo Givari. Nah, kenapa kalian butuh stand out dengan fashion? Karena kebanyakan orang di sana, khususnya di luar sana ya, cowok-cowok itu pada nggak punya selera yang bagus. Nah, secara otomatis itu akan membuat lo stand out dari cowok-cowok yang lainnya. Akan lebih mudah lagi kalau misalnya lo punya sesuatu hal yang lo jago di situ gitu. Kayak misalnya lo jago main musik, lo jago sport, lo jago kayak main basket, jago main bola, jago futsal, terus mungkin lo jago masak, atau lo jago apa nih, apapun hal yang menurut lo jago, itu akan menarik di mata si doi. Nah, jadi nggak mulu-mulu lo harus menjadikan dia superstar gitu ya, lo kejar, enggak. Seharusnya lo menjadikan diri lo sebagai superstar gitu. Seharusnya kebanyakan laki-laki luar sana, jangan dibocorin deh. Lo udah tahu bagaimana cara stand out. Setelah lo udah jaga jarak nih, ya kan, misalnya ya, tahu-taunya dia malah semakin jauh gitu. Misalnya lo dikira udah cuek, lo dikira udah sibuk sama diri lo sendiri, dia makin jual mahal, terus lo langsung kayak, aduh, gua gagal. Langsung hubungin, kamu kok nggak pernah ada kabar lagi sih? Aku tuh kemarin sibuk ini, tahu kemana aja sih? Pasti sibuk deh sama cowok ini, pasti sibuk sama itu kan. Aduh, nggak dibalas-balas lagi. Aduh. Sumpah nih Bang Bimo nih ya. Jujur ya, ini ini berdasarkan perjalanan gue. Jadi ini udah terbukti manjur. Ketika lo tenang ya, kayak tarik ulur gitu, yang satu harus lebih kuat, yang satu harus lebih kuat juga. Tergantung nih siapa yang kuat-kuatan. Dan kuat-kuatan itu bukan kuat-kuatan siapa yang narik ya, kuat-kuatan siapa yang nahan, udah narik jauh terus ditahan. Nah, itu mempertahankan penarikan itu. Nah, itu metaforanya. So, oke, gue udah bilang kalian untuk mundur sedikit ya, kasih jarak. Ketika dia mungkin malah menjauh, malah ngerespon lo kayak malas-malesan, sebenarnya itu kayak pancingan gitu. Dia tuh pengen tahu lo itu serius apa enggak sama gue. Sebenarnya lo itu nganggep gue itu penting apa enggak, kayak gitu. Begitu dia balasnya lama, lo langsung chat lagi. 2 jam nggak dibalas, di chat lagi, lo chat lagi, nggak dibalas-balas, lo telepon. Itu yang dia tangkap, gue ternyata yang terpenting buat dia gitu. Bukan kerjaan, bukan main musiknya, bukan bola, bukan tenis, bukan apapun itu. Lo kalah. Begitu dia mulai cuek, kalau bisa lo harus lebih cuek. Terus dia kalau kabur gimana bang? Tenang, lo chat dengan seenak jidat lo ya. Ini beneran, dengan seenak jidat lo, tanpa ada rasa bersalah gitu. Lo chat aja, woi kemana aja lo? Nggak pernah ada kabar. Bye-bye nggak lo? Tahu nggak responnya kira-kira apa? Lo yang kemana? Orang gue di sini aja lo yang nggak pernah ngabarin. Begitu kalian dapat momen itu, kalian langsung, yang tadi awalnya di tips stand out itu, kalian udah top of the list. Terus lo dapat momen gue nggak kemana-mana tapi lo yang kemana-mana, lo langsung naik lagi, ngasih jarak ke cowok-cowok yang lain tuh kayak the last but not least adalah menjadi diri lo. Menjadi diri lo ini bukan kayak sekarang ya, bukan lo yang lagi rebahan terus main HP sampai kayak kejatuhan gitu HP-nya karena rebahan mulu, enggak ya. Yang belum mandi gitu ya, yang rambutnya masih acak-acakan gitu. Enggak. Maksud gue adalah menjadi diri lo dengan versi terbaik dari diri lo, dan hilangkan, menghapuskan, membuang hal-hal negatif yang ada di karakter kalian, di personality lo. Karena kebanyakan cowok saat mendekati cewek itu hilang karakternya. Yang awalnya suka main sama temennya tiba-tiba hilang. Yang suka main musik gitu ya, mungkin ngeband sama temennya juga, tiba-tiba nggak pernah ngeband. Sering latihan basket, sering main futsal, gara-gara pacarnya
hilang semua itu pertemanan. Dan demi apa coba? Demi kelihatan sok baik gitu, kelihatan gue ini yang terbaik buat kamu, gue itu mau melakukan apapun untuk kamu, yang gitu-gitu. Aduh, padahal sih nggak perlu ya. Menurut gue itu bener-bener nggak perlu banget. Yang perlu kalian lakukan, terus berada di track untuk belajar, untuk mencari, untuk menciptakan versi terbaik dari diri kita masing-masing. Dedikasi yang kita tuangkan di situ, waktu, keringat, semuanya ya, semua yang dituangkan dalam track itu akan menjadi daya tarik terseksi yang akan mereka lihat dari diri lo. Aduh ya Allah, gue akhir-akhirnya dibilang kayak, Bimo itu bikin channel untuk deketin cewek buat jadi fuckboy. Aduh, receh banget, receh. Karena gini, kenapa gue suka bahas tentang percintaan gitu ya, dari segi percintaan? Karena kebanyakan laki-laki, kebanyakan kalian itu pinter dalam hal karir, pinter dalam hal dealing, dalam arti dealing bisnis and whatsoever gitu ya. Cuma kalian, kebanyakan laki-laki itu bodoh dalam percintaan. Dan gue yakin ketika lo pinter, begitu lo tenang, begitu lo tahu apa yang harus lo lakukan dalam dunia percintaan, semua hal yang lainnya juga bakal ngikutin. Dunia karir lo bakal kece karena lo udah tenang lihat cewek cantik, nggak bakal gampang baper. Menurut gue itu akan penting banget mulai dari percintaan. Kalau menurut gue, jadi itu strategi gue. Tahun lalu gue bahas dari mindset, dari bagaimana cara lo memandang diri lo, terus mulai keluar, mulai ke fashion, pelan-pelan. Nah, gue bikin TikTok dan gue langsung maju ke lini percintaan gitu. Dan sisanya udah bakal nurut tuh setelah lo jago di percintaan. Insya Allah ya, di karir lo, di apapun langkah yang lo ambil, gue yakin itu bakal aman-aman aja. So, that's all and that's it. 6 ya, 6 harusnya tips bagaimana caranya lo stand out dari semua saingan lo. So, gue harap video ini bisa bermanfaat buat kalian. Gue mohon juga untuk ambil hal-hal yang positif dari video ini, dari gue. Jangan ambil yang negatifnya. Buang semua hal yang gak bagus menurut kalian. Dan jangan lupa dilakuin supaya kita menjadi orang yang awesome, special, and amazing. And you just have to believe it.